Halo semua, balik lagi di channel Comfort Zone When Gaming Become So Comfort Today. Masih bersama gue Adam di sini. Nah, jadi ini adalah video keempat dari gue tentang cerita God of War. Setelah sebelumnya gue udah ceritain lika-liku drama perjalanan Kratos dari Yunani ke Nordik yang penuh tantangan. Nah, dalam video kali ini gue akan melanjutkan pembahasan tentang kehidupan Kratos yang sekarang diceritakan sudah hijrah ke daratan Skandinavia dan melebur dengan kisah para dewa-dewi mitologi Nordik. Nah, sebelum lanjut bahas alur cerita God of War, gue mau jelasin dulu mengenai dunia atau alam semesta mitologi Nordik yang menjadi setting utama dalam cerita God of War. Nah, jadi di dalam dunia mitologi Nordik versi God of War, alam semesta ini terdiri dari 9 macam dunia yang seluruhnya berpusat pada sebuah pohon raksasa atau pohon kehidupan yang bernama Yggdrasil. Nah, dunia yang pertama yang akan gue perkenalkan yaitu Asgard, tempat para ras dewa Aesir atau dewa-dewi utama dalam mitologi Nordik seperti Odin, Thor, Baldur, Tyr, dan lainnya ini pada ngumpul. Nah, dewa-dewa Aesir ini bisa dibilang adalah ras dewa yang paling sangar dan memiliki kekuatan yang luar biasa, maha dahsyat, dan mereka juga sangat jago dalam berperang. Jadi intinya Asgard ini adalah habitat dari dewa Aesir. Nah, kemudian dunia kedua ada bernama dunia Vanaheim, tempat tinggal para dewa Vanir atau ras dewa-dewi kesuburan, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaan. Nah, para dewa Vanir ini juga dikenal sebagai dewa yang akrab dengan alam. Makanya beberapa di antara mereka mampu hidup berdampingan bersama hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah juga yang menjadi alasan wilayah di Vanaheim ini terlihat sangat hijau sekali, dipenuhi dengan hutan-hutan. Nah, lalu berikutnya adalah Jotunheim, yaitu dunia tempat tinggal bangsa Giant atau raksasa. Nah, dalam mitologi Nordik, mereka disebut dengan Jotun. Nah, tapi jangan salah, meski rasnya adalah raksasa ya, bukan berarti semua Jotun ini punya fisik yang besar seperti raksasa, karena banyak dari mereka juga memiliki fisik seperti manusia biasa. Dan juga beberapa di antara para Jotun ini juga berbentuk seperti hewan, namun dalam ukuran yang sangat besar. Nah, dunia selanjutnya bernama Muspelheim. Nah, dunia ini dipenuhi oleh api dan lava panas. Nah, tapi meski suasana di sana ini mirip seperti neraka, Muspelheim ini merupakan tempat tinggal ideal bagi para bangsa raksasa berelemen api. Nah, jadi bangsa Jotun yang tadi gue jelasin sebelumnya sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada Frost Giant atau raksasa berelemen es yang umumnya betah di Jotunheim, dan ada lagi Fire Giant atau raksasa api yang senang berada di Muspelheim. Nah, kemudian ada lagi yang bernama Svartalheim. Ini adalah dunia tempat tinggal bangsa Dwarf atau kurcaci yang memiliki kemampuan khusus dalam membuat senjata atau benda apapun lah. Nah, dunia ini dikenal sebagai pusat pertambangan dan pandai besi, tempat di mana banyak senjata legendaris termasuk palu Mjolnir punya Thor ini ditempa oleh para kurcaci ahli di sini. Nah, secara landscape memang dunia ini menjadi menurut gue yang paling indah ya, karena dipenuhi dengan keindahan lautnya. Nah, kemudian ada dunia bernama Alfheim. Ini adalah tempat tinggal bagi ras Light Elf atau peri cahaya, dan di sini juga ada Dark Elf atau peri kegelapan. Nah, di dunia Alfheim ini terdapat sebuah sumber cahaya yang sangat kuat yang bisa memberikan kekuatan kepada sebuah alat untuk bisa berpindah-pindah dunia di dalam mitologi Nordik yang bernama Bifrost. Nah, dunia ini dikenal dengan keindahan yang magis, cahaya suci, serta di sini juga terjadi konflik abadi antara dua ras elf yang saling bertarung untuk menguasai dunia ini yang nantinya akan gue bahas juga seiring dengan jalan cerita. Nah, selanjutnya adalah dunia Niflheim, sebuah dunia mematikan yang diselimuti oleh kabut beracun. Nah, jadi siapa saja yang masuk ke dalam kabut itu, secara perlahan tubuh mereka akan lemah hingga akhirnya bisa mati lemas. Selanjutnya ada dunia Helheim, yakni dunia yang dipenuhi oleh para arwah yang dianggap mati secara tidak hormat. Yang masuk dalam kategori mati tidak hormat di sini adalah mereka yang meninggal karena sakit-sakitan, usia, berbuat kriminal, dan lain-lain. Nah, intinya kalau selama hidupnya ini nggak pernah pergi berjuang ke medan perang, arwah manusia-manusia ini akan berakhir terkurung di Helheim untuk selama-lamanya, dengan kondisi Helheim yang sangat dingin dan menyiksa. Nah, kemudian yang terakhir adalah Midgard. Nah, Midgard ini merupakan dunia yang menjadi rumah bagi manusia serta berbagai makhluk mistis. Nah, dunia ini penuh dengan pegunungan bersalju, hutan lebat, reruntuhan kuno, dan perairan yang sangat luas. Namun setelah perang besar antara para dewa dulu ya, Midgard kini menjadi dunia yang semakin berbahaya terutama untuk manusia. Nah, karena kini Midgard tidak hanya dihuni oleh manusia, bahkan makhluk dari alam lain seperti ras Jotun dan elf juga muncul di Midgard karena beberapa alasan. Di antaranya adalah ada yang terjebak atau sengaja dikirim ke Midgard. Nah, Midgard ini adalah dunia di mana Kratos saat ini tinggal. Nah, itulah sedikit informasi ya mengenai beberapa jenis dunia dalam mitologi Nordik versi game God of War. Karena dalam alur ceritanya nanti kita akan menjelajahi beberapa dunia tersebut untuk membangun jalan ceritanya. Apalagi nanti kalau udah sampai cerita God of War Ragnarok ya, mungkin bakal banyak banget kita pindah-pindah dunia. Oke, sampai sini nggak usah panjang lebar lagi ya, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Inilah dia
Alucita God of War 2018. And let's begin the story. Diceritakan setelah perjalanan panjang, akhirnya Kratos sampai juga ke daratan Skandinavia. Nah, kurang lebih 150 tahun kemudian, sejak akhir cerita God of War 3, Kratos kini hidup di Skandinavia, atau lebih tepatnya di dunia Midgard, dan telah menikah dengan seorang wanita bernama Faye. Nah, mereka berdua pun dikaruniai seorang putra bernama Atreus. Nah, namun di awal cerita game ini, Kratos diceritakan sedang berada di hutan untuk menebang kayu yang akan dipakai untuk membakar jenazah istrinya. Ya, karena rupanya sang istri, Faye, baru saja meninggal dunia. Nah, Kratos menebang pohon menggunakan senjata bernama Leviathan Axe, sebuah kapak peninggalan Faye semasa hidupnya yang memiliki kekuatan berelemen es. Nah, sementara itu, di sini juga terlihat Atreus sibuk menanam tanaman indah untuk nantinya menjadi hiasan pada jasad sang ibu yang ada di rumah. Dan kemudian, begitu sampai rumah, sebelum memulai proses kremasi, Atreus sempat berdoa di samping jenazah Faye dengan doa ala bangsa Viking. Whither do they call to me? She's ready. Nah, setelah Atreus selesai berdoa, Kratos lalu membawa tubuh Faye, dan pada titik itu mereka berdua menyaksikan sosok yang sangat mereka cintai itu secara perlahan melebur dengan api kremasi. Kratos juga memberikan pisau milik Faye kepada Atreus agar anaknya itu mau menyimpannya. Nah, saat proses kremasi baru berjalan, tiba-tiba Kratos mengajak Atreus menunjukkan kemampuannya dalam berburu, agar Kratos ini bisa mengetahui sampai sejauh mana sebenarnya Atreus ini siap untuk diajak dalam perjalanan nanti. Karena sebelum meninggal, rupanya Faye ini sempat berwasiat agar abu jenazahnya nanti disebarkan dari atas puncak paling tinggi yang ada di antara 9 dunia, yang pada titik ini memang tidak dijelaskan secara jelas di mana puncak tertinggi itu. Nah, terlepas dari di mana lokasi itu, wasiat dari Faye itulah yang akan menjadi tujuan utama Kratos dan Atreus saat ini. Nah, tapi sayangnya, di tengah latihan berburu mereka, Kratos melihat bahwa Atreus ternyata belum mampu mengendalikan emosi dan sangat gegabah. Akibatnya, rusa incaran mereka selalu berhasil melarikan diri. Ditambah lagi kemampuan memanah Atreus yang masih sangat berantakan banget. Nah, namun setelah diajarkan untuk lebih sabar, Atreus akhirnya berhasil memanah rusa tersebut sampai membuat hewan itu seketika tumbang. Nah, lalu dengan pisau peninggalan ibunya dan bimbingan dari sang ayah, Atreus yang awalnya tidak tega kemudian langsung membunuh rusa itu agar tidak tersiksa terlalu lama. Nah, saat itu Kratos mulai sedikit tenang dan percaya kalau Atreus ini sudah siap untuk memulai perjalanan mewujudkan wasiat dari Faye. Nah, namun gak lama berselang, mereka diserang oleh monster troll yang datang secara tak terduga. Nah, momen ini justru menjadi momen pembuktian Atreus, karena kini dia menghadapi musuh yang sebenarnya. Nah, tapi sayangnya, saat Kratos berhasil menghabisi troll itu, Atreus berkali-kali menikam mayat monster itu sambil terus mengumpat akibat diselimuti rasa amarah. Nah, saat itulah Kratos sadar bahwa putranya ini masih belum siap secara mental. Boy, look at me. Look at me, boy. Boy, look at me. Nah, namun di sini Atreus bersikeras bahwa dirinya sudah siap pergi bersama Kratos. Nah, dia juga mengaku sudah tidak lagi menderita penyakit yang sering dia alami. Nah, penyakit seperti apakah yang dimaksud oleh Atreus? Nah, nanti akan terungkap seiring dengan jalan ceritanya. Nah, setelah mereka kembali ke rumah, Kratos lalu mengumpulkan abu sang istri ke dalam kantong, sementara Atreus yang kecewa langsung masuk ke dalam rumah. Nah, di sini Kratos pun lalu menasihati Atreus bahwa perasaan marah ini sangat berbahaya jika tidak bisa mengendalikan dengan baik. Nah, sedangkan Atreus faktanya memang belum siap, belum matang buat menghadapi dunia yang kejam, kalau kata anak muda zaman sekarang. Nah, dari sini
kita juga tahu bahwa wataknya Kratos ini sekarang sudah jauh lebih baik, lebih kalem, lebih wise, dan Kratos bisa mengontrol emosinya. Jadi udah nggak doyan main hajar sana sini kayak pas masih di Yunani dulu. Nah, hal itulah yang ingin Kratos tanamkan dalam diri Atreus. Meski Kratos ini sadar bahwa akan mengalami banyak kesulitan. Karena hubungannya dengan Atreus ini masih kurang deep lah, kurang bagus lah bondingnya antara Kratos dan Atreus pada titik ini. Karena selama Atreus tumbuh, justru sosok Faye, sang ibulah yang sering mendidik dan rajin mengajak Atreus ini latihan berburu. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul suara gemuruh yang disusul panggilan dari seorang pria misterius yang ada di depan rumah mereka. Nah, Kratos ketika menyuruh Atreus bersembunyi ke dalam basement. Meskipun selama ini sebenarnya Kratos selalu melarang Atreus untuk masuk ke dalam basement sana. Nah, karena ini situasinya terlihat sangat darurat, jadi terpaksa Atreus disuruh ngumpet di bawah basement. Narasi apa yang ada di bawah basement itu sehingga Kratos akan menyembunyikan sesuatu pada Atreus. Nah, nanti juga akan kita ungkap seiring dengan jalan ceritanya. Go down there. Who is that? I do not know. What's he talking about? I do not know. Get in. Nah, begitu pintu dibuka, pria misterius yang rupanya mirip dengan pegulat UFC ini tampak kaget saat melihat sosok Kratos. Pria misterius ini mengatakan kalau di bayangannya dia, Kratos ini seharusnya memiliki tubuh lebih besar. Nah, Kratos pun berusaha mengusir pria itu secara baik-baik, karena dirinya merasa tidak punya urusan atau masalah sama pria ini. Nah, tapi pria itu justru terus-menerus dan coba memancing emosi Kratos. Nah, dia juga bilang bahwa seharusnya ini Kratos tahu apa tujuannya datang saat itu. Nah, karena menurutnya bangsa Kratos ini dikenal sebagai bangsa yang tercerahkan dan pintar. Nah, pria itu pun lalu mulai menampar Kratos, sehingga Kratos balas memukulnya dan membuatnya tampak kesakitan. Nah, tapi kemudian si pria bertato ini langsung memukul Kratos dengan kekuatan sebenarnya, hingga Kratos ini melayang ke udara dan akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Nah, saat keduanya ini saling hantam satu sama lain, menariknya si pria misterius ini malah merasa kecewa sama Kratos. Karena merasa semua serangan dari Kratos ini sama sekali tidak mampu membuat tubuhnya ini merasakan apapun. Nah, bahkan dia juga punya kemampuan yang dapat menyembuhkan luka-luka di tubuhnya secara singkat, sehingga tampak bugar lagi. Nah, tanpa disengaja, pria itu melihat di dalam rumah Kratos yang rupanya di dalam rumah Kratos terdapat 2 tempat tidur. Nah, si pria bertato ini menjadi semakin penasaran. Siapa sosok yang hidup bareng sama Kratos? Dan kenapa Kratos seperti berusaha menyembunyikannya? Nah, setelah bertarung mati-matian, karena pria itu rupanya tidak mempan, meski dihantam pakai pohon dan ditimpa pakai batu besar, pria itu tetap bisa berdiri. So, care to try again? Who is it? Who are you afraid of? Fine! Nah, sampai akhirnya Kratos berhasil mengalahkannya dengan cara mematahkan leher si pria itu, lalu membuang tubuhnya ke jurang. Pertanyaan besarnya, siapakah pria itu? Bagaimana bisa? Selama puluhan tahun hidup di sana, baru kali ini Kratos ini berhasil ditemukan sama pria misterius yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Apakah pria tadi sudah tahu identitas Kratos sebenarnya? Nah, tapi pastinya Kratos saat ini memutuskan untuk segera pergi meninggalkan rumah mereka, karena jelas sekarang di sana sudah tidak aman. Nah, begitu tiba di rumah, Kratos langsung mengajak Atreus berangkat menuju ke puncak tertinggi
Meskipun Atreus sempat bingung, karena dirinya barusan dianggap belum siap. Namun sekarang kok Kratos mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain semenjak pria asing tadi mengetahui lokasi mereka tinggal. Nah, singkat cerita, mereka pun berjalan dan sampai ke dataran yang agak tinggi. Nah, sehingga di sini bisa terlihat jelas. Terlihat hutan di sekitar rumah mereka yang rupanya ada semacam benteng magis yang selama ini sepertinya melindungi mereka dari pantauan orang lain. Nah, namun sayangnya ternyata ada satu sisi hutan yang kita lihat di sini yang tampak berlubang, yang mungkin muncul setelah Kratos menebang pohon dengan tanda telapak tangan milik Faye. Sehingga bisa dibilang Kratos secara tidak sengaja menghancurkan mantra magis yang dibuat oleh Faye agar Kratos dan Atreus ini selamat dan aman dari kejaran entitas makhluk lain yang sampai sini memang belum dijelaskan siapa mereka dan apa hubungannya dengan mendiang Faye yang menyebabkan si pria bertato tadi akhirnya berhasil menemukan mereka. Nah, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan lagi hingga tanpa diduga bertemu dengan sosok kurcaci biru bernama Brok. Nah, di sini Brok melihat kapak yang dibawa sama Kratos, kapak Leviathan X, peninggalan Faye. Dan di sini ia mengatakan kalau kapak yang dibawa sama Kratos ini merupakan salah satu karya yang paling spesial yang dulu pernah dibuat oleh saudaranya. Nah, singkatnya setelah bertemu dengan Brok, mereka pun melanjutkan perjalanan sampai tiba-tiba menemukan jejak babi hutan. Nah, kebetulan nih, sambil berjalan menuju puncak gunung, Kratos sekalian memerintahkan Atreus untuk berburu babi hutan itu. Nah, gak lama kemudian, mereka menemukan babi tersebut, yang secara bentuk sebenarnya nih babi ini cukup unik dan langka. Dan setelah Atreus berhasil memanahnya, babi itu kabur melarikan diri, sehingga Atreus harus mengejarnya. Nah, karena Atreus ini berlari sangat cepat, akibatnya Kratos ini jadi ketinggalan dan sempat kebingungan mencari di mana Atreus berada. Nah, namun setelah ketemu, ternyata Atreus sedang bersama seorang wanita penyihir yang di sini wanita tersebut sangat kecewa dengan Kratos dan Atreus. Karena kok mereka ini berani-beraninya melukai babi yang paling langka di sini. Nah, akhirnya dengan terpaksa Kratos dan Atreus merasa bersalah dan menyesal. Nah, mereka langsung pergi menuju ke rumah si penyihir ini untuk mengobati babi tersebut, yang rumahnya ini ternyata asik banget. Rupanya dia tinggal di bawah perut seekor kura-kura raksasa yang ditumbuhi pohon besar di cangkangnya. Nah, begitu masuk rumah, si penyihir ini langsung meminta Atreus untuk mencari tanaman di halaman untuk membuat ramuan obat. Nah, saat hanya 4 mata itulah si penyihir mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tahu kalau Kratos ini adalah seorang dewa. Dan Atreus ini bukan sekedar anak manusia biasa. Dan pastinya para dewa-dewa di Nordik ini pasti nggak akan senang dan tidak akan tinggal diam kalau ada penyusup tidak dikenal seperti Kratos ini masuk ke dalam mitologi mereka. Nah, gara-gara perkataan itulah si Kratos kini mendadak resah dan dia cukup marah. Karena selama ini memang Kratos berusaha menyembunyikan identitas aslinya kepada Atreus, si anaknya sendiri. Sehingga bisa dipastikan pada titik ini Atreus memang belum tahu kalau Kratos ini, kalau ayahnya ini adalah seorang dewa dulu di Yunani. Dan gak cuma itu, si penyihir tadi juga mengingatkan Kratos lebih baik Kratos ini segera memberitahu Atreus tentang identitas Kratos sebenarnya. Karena kalau semakin lama Kratos ini menyembunyikan fakta yang sebenarnya, maka menurut si penyihir ini, nyawa Atreus ini akan semakin dalam bahaya. Nah, karena identitasnya sudah perlahan terbongkar sama si penyihir ini, Kratos menjadi gelisah dan dia ingin segera pergi secepatnya. Nah, namun setelah menyembuhkan babinya dan tahu Kratos ini akan berangkat kembali, penyihir itu lalu memberikan mantra kepada keduanya sebagai pelindung agar mereka berdua ini tidak diganggu oleh para dewa Aesir selama dalam perjalanan menuju puncak gunung nanti. Nah, melalui pintu belakang rumah si penyihir, Kratos dan Atreus pun lalu pergi menggunakan perahu kecil hingga tiba di sebuah danau bernama Lake of Nine atau Danau 9 Dunia. Nah, di sana mereka berdua disambut oleh patung Thor berukuran raksasa yang hanya terlihat sampai bagian dadanya. Nah, melihat patung Thor, Atreus teringat bahwa dulu sang ibu atau si Faye ini sering menceritakan kisah para dewa Aesir. Dan Thor ini merupakan salah satu dewa yang sangat kuat yang terkenal dengan kekuatan petirnya. Nah, karena merasa Atreus ini tahu tentang seluk-beluk dewa, di sini Kratos bertanya, apakah ada nama dewa yang tidak bisa merasakan sakit? Nah, Atreus selalu menjawab, ada, dan dewa itu bernama Baldur. Nah, sejak saat itulah Kratos menjadi paham bahwa mas-mas bertato yang kemarin bertarung dengannya sudah dipastikan adalah Dewa Baldur. Nah, begitu berada tepat di tengah danau, mereka lalu melihat sebuah patung prajurit dengan tulisan kuno yang kemudian dibaca oleh Atreus yang memiliki arti, korbankan tanganmu ke tengah danau untuk kembali membuat seluruh dunia berguncang. Nah, tanpa pikir panjang, Kratos lalu melemparkan kapaknya. Nah, namun saat ditarik kembali, kapak itu justru tidak mau balik ke tangannya.
Dan gak lama kemudian, Midgard tiba-tiba berguncang, sehingga Kratos ini menyuruh Atreus untuk berhati-hati. Tanpa disangka sebelumnya, ternyata penyebab guncangan hebat tersebut adalah seorang makhluk sangat besar yang bernama ular Jormungandr. Monster ular raksasa yang ukuran ini sangat besar, bahkan melebihi ukuran cacing besar Alaska. What is this? It's the world serpent. Nah, Kratos ini langsung siaga karena ia takut kalau ular itu tiba-tiba menyerang mereka berdua. Nah, tapi Atreus tetap tenang karena dulu sang ibu atau Fey ini pernah bercerita bahwa ular Jormungandr adalah makhluk yang berasal dari ras Giant, dan ternyata ular ini sangat bersahabat. Nah, akibat kebangkitan Jormungandr, air di danau Lake of Nine pun surut secara drastis, dan di sini juga terlihat patung Thor menjadi terlihat dari kepala sampai kaki. Dan juga muncul bangunan kuil emas tepat di tengah danau yang sebelumnya tidak terlihat karena tenggelam oleh air. Nah, Kratos dan Atreus pun menuju ke kuil itu agar bisa menyeberang menuju gerbang yang mengarah ke puncak gunung. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya tiba tepat di kaki gunung dan mereka bertemu lagi dengan seorang kurcaci lain yang bernama Sindri. Nah, Sindri ini adalah saudara kandungnya Brok yang tadi ketemu ya. Yang dulu Sindri ini juga ikut andil dalam menciptakan Leviathan X. Karena dulunya kapak itu memang dibuat secara khusus untuk seorang wanita yang sangat Sindri kagumi, yaitu Fey. Nah, lucunya, karena kapak itu terlihat berada di tangan Kratos, Sindri ini sempat mengira kalau Kratos telah melukai Fey dan mencuri kapaknya. Padahal enggak, padahal Kratos ini kan suaminya gitu ya. Dan di sini Atreus pun akhirnya meluruskan bahwa Fey atau ibunya rupanya sudah meninggal. Nah, mendengar kabar bahwa Fey sebenarnya sudah meninggal, saat itu Sindri langsung sedih. Dan dia ini berjanji akan meningkatkan kekuatan Leviathan X lagi untuk Kratos. Nah, selain itu, Sindri juga cerita kalau Leviathan X ini mereka buat untuk Fey, karena Brok dan Sindri melihat bahwa Fey adalah sosok pejuang yang rela mengorbankan dirinya untuk melindungi orang lain. Bahkan Fey dulu juga akrab sama mereka berdua, karena memang ibunya Atreus ini menguasai banyak bahasa, termasuk bahasa yang biasa digunakan oleh bangsa kurcaci. Nah, maka dari itu mereka ini rela membuat senjata khusus yang sangat spesial agar bisa digunakan untuk segala hal yang baik dan mulia. Nah, dari cerita singkat ini kita menjadi tahu bahwa rupanya Fey bukan sosok manusia biasa yang bertemu dan menikah dengan Kratos. Tapi Fey ini adalah wanita tangguh yang ternyata jago banget bertarung. Bahkan Kratos pernah cerita kalau gaya bertarung Fey ini berbeda dan cakep banget lah. Nah, Kratos dan Atreus pun lanjut berjalan sampai akhirnya mereka terhalang oleh kabut hitam berbahaya yang menutupi semua akses menuju ke puncak gunung. Nah, tapi untungnya tiba-tiba si penyihir tadi datang lagi dan mengatakan satu-satunya cara untuk mengusir kabut hitam itu menggunakan cahaya dari dunia Alfheim atau dunianya peri cahaya. Karena si penyihir itu tidak mampu menyingkirkan kabutnya hanya dengan kekuatannya. Nah, akhirnya mereka bertiga langsung menuju ke Tyr's Temple atau kuil Dewa Tyr. Nah, si penyihir ini juga bilang kalau kuil tersebut sudah ratusan tahun tenggelam sejak Jormungandr tiba-tiba datang begitu saja ke Midgard dan membuat level air danau ini naik dengan pesat. Nah, dulu diceritakan kalau Jormungandr ini pernah konflik atau bertarung sama Thor sampai pertarungan mereka berdua ini bisa dirasakan hingga ke 9 dunia. Nah, namun akhirnya Thor berhenti menyerang Jormungandr dan kembali ke Odin dengan tangan kosong. Nah, sementara itu si ular raksasa ini ditinggalkan dan terus tumbuh di Midgard sampai tubuhnya bisa sebesar dan sepanjang seperti yang kita lihat ini. Nah, penyihir ini juga mengatakan bahwa Jormungandr memang bisa berbicara, tapi dengan bahasa kuno yang sangat langka dan sudah tidak ada orang lain yang mengerti. Dengan kata lain, ular raksasa itu sangat kesepian. Nah, selain itu Atreus juga bilang bahwa dulunya mendiang sang ibu pernah mengatakan sebuah kisah yang sangat terkenal dulu, bahwa dulu pernah ada pernikahan antara Dewa Aesir dan Dewa Vanir. Namun secara spesifik tidak jelaskan siapa dari Dewa Aesir dan Dewa Vanir yang menikah. Nah, akhirnya mereka tiba di kuil Dewa Tyr yang dulu dibangun bersama-sama oleh seluruh ras yang berasal dari seluruh dunia, terutama bangsa Giant dan para peri. Nah, dari kuil inilah para dewa dan makhluk lain bisa melakukan travel ke semua dunia yang ada. Nah, namun sekarang situasinya kalau kita lihat ini sudah sangat kacau.
Sejak Midgar ini banyak berkeliaran para monster yang selalu meneror. Pada dulu tempat ini adalah tempat pusat dari segala transportasi kali ya, biar bisa travel dari alam satu ke alam lain. Nah, si penyihir ini pun lalu meminta bantuan Kratos untuk memperbaiki kuil yang selama ini telah rusak agar kembali ke posisi yang seharusnya. Nah, setelah itu mereka pun masuk dan tiba di sebuah ruangan yang rupanya terdapat bagian akar dari pohon Yggdrasil yang bisa digunakan untuk berkunjung ke dunia lainnya. Nah, Kratos lalu diberikan sebuah alat bernama Bifrost yang dapat menyerap cahaya Alfheim agar cahaya ini bisa menyingkirkan kabut hitam yang ada di kaki gunung tadi. Nah, selain itu Bifrost juga sebagai kunci penting untuk bisa pergi mengunjungi Alfheim dan dunia lainnya, yang ditunjukkan dengan miniatur menara yang kita lihat di sini ya. Di tengah ada akar pohon Yggdrasil yang mewakili semua menara yang mengelilingi Lake of Nine di luar. Nah, tapi menariknya ternyata tidak ada menara yang menuju ke gerbang Jotunheim. Wait, there's no tower on this one. And that's why realm travel to Jotunheim is impossible. Without a tower for the bridge to lock into, the sequence can't begin. Tapi kenapa di sini nggak ada? Nah, karena itulah mereka semua ini jadi nggak bisa pergi ke Jotunheim selama menara tersebut hilang atau musnah dari sini ya. Karena di sini masih pertanyaan besar, kemana Jotunheim? Dan itu akan dijelaskan seiring dengan jalan cerita. Nah, akhirnya Kratos pun memasang Bifrost sehingga membuat sisi ruangan ini kembali bercahaya dan akar pohon Yggdrasil kembali hidup setelah selama lebih dari 150 tahun lamanya tidak aktif dan tenggelam. Nah, Kratos lalu mengarahkan tujuan ke miniatur menara Alfheim hingga dunia peri cahaya itu pun aktif dan bisa dikunjungi lagi. Nah, saat baru masuk ke dunia itu, rupanya cahaya Alfheim yang terkenal sangat terang terlihat di sini sedang redup, sehingga si penyihir ini curiga bahwa ada yang salah nih di sana. Tapi apa? Dan tanpa diduga, penyihir itu pun tiba-tiba terhisap kembali ke dalam kuil. Nah, karena sebelumnya si penyihir tadi mengatakan bahwa dirinya memang sedang dikutuk untuk tidak bisa meninggalkan Midgar. Makanya ketika dia udah pindah ke Alfheim, dia otomatis langsung ketarik kembali ke Midgar. She's not dead, is she? Not likely. Come. Nah, namun sebelum pergi, dia mengatakan bahwa untuk mengambil kekuatan Bifrost, Kratos ini harus masuk ke dalam cahaya Alfheim. Tapi Kratos harus hati-hati dengan cahaya tersebut. Nah, sayangnya penyihir itu keburu pergi sebelum menjelaskan alasan kenapa Kratos harus berhati-hati saat masuk ke dalam sumber cahaya Alfheim nanti. Nah, akhirnya mereka berdua pun segera menuju ke sumber cahaya yang berada di tengah istana para peri. Nah, tapi anehnya ternyata di sana sedang terjadi kekacauan karena di sana sedang terjadi konflik antara peri cahaya dan peri kegelapan. Jadi walaupun sama-sama peri, rupanya kedua faksi peri ini tidak akrab satu sama lain. Karena di sini rupanya sudah banyak sekali peri cahaya yang dibunuh dan dibantai oleh peri kegelapan yang bisa terbang ya. Kalau kalian lihat ini kayak manusia capung, ini adalah si peri kegelapan. Nah, rupanya di sini Kratos mengetahui bahwa cahaya Alfheim di sini menjadi redup karena ulah dari peri-peri kegelapan. Nah, singkat cerita, setelah Kratos berhasil meruntuhkan atau mengalahkan kekuatan para peri kegelapan yang membuat cahaya Alfheim ini redup, rupanya nggak lama kemudian sumber cahaya itu pun bersinar kembali seperti sebelumnya, sehingga seluruh langit Alfheim yang tadinya kayak langit senja sekarang berubah menjadi biru cerah. Are you injured? I'm fine. Wow, it's beautiful. The light. It's making the whole temple reappear. It's the source of all of it. Wait, it's singing. Nah, di sini Kratos lalu menitipkan kapaknya kepada Atreus karena dirinya ini akan masuk ke dalam cahaya itu. Nah, Kratos juga berjanji tidak akan butuh waktu lama sampai kekuatan Bifrost ini penuh kembali. Nah, namun ketika Kratos masuk, dia seketika tiba di dunia ilusi yang membuatnya ini
terus mengejar sebuah cahaya yang dianggap ini sebagai Fae. Nah, hingga akhirnya Kratos semakin terbuai dan ia semakin terjebak dalam ilusi yang kemudian menunjukkan dirinya tiba di sebuah jembatan dengan setitik cahaya yang dia yakini sebagai sosok Fae. Nah, namun saat sedikit lagi Kratos akan menggapai cahaya itu, tiba-tiba muncul tangan Atreus yang menarik Kratos keluar dari cahaya Alfheim. Wait. Come back! No! No! What have you done? Why did you do that? Nah, Kratos di sini jelas kesal karena Atreus telah membuatnya gagal bertemu Fae. Nah, namun ternyata Atreus saat itu juga sangat marah karena rupanya Kratos telah masuk ke dalam cahaya dalam waktu sangat lama, sehingga Atreus ini terpaksa melawan serangan peri kegelapan dengan tangannya sendiri. Nah, Kratos sempat bingung di sini karena menurutnya ia merasa baru sebentar masuk ke dalam cahaya itu. Nah, tapi rupanya ada perbedaan waktu yang sangat jauh antara Kratos dan Atreus. Nah, sejak kejadian itu Atreus ini agak berubah nih sifatnya sama Kratos karena ia kesal sama Kratos yang lagi-lagi meninggalkannya sendirian. Nah, meski terjadi konflik antara kedua anak dan bapak ini, mereka lalu keluar melalui pintu gerbang utama yang begitu berhasil terbuka. Rupanya sekumpulan peri cahaya datang ramai-ramai melewati gerbang itu, sehingga membuat Atreus ini sedikit takjub. Nah, namun saat akan keluar dari istana itu, tiba-tiba mereka diserang oleh Raja Peri Kegelapan yang seakan tidak ingin membiarkan Kratos dan Atreus ini pergi begitu saja. Nah, beruntungnya Kratos berhasil menikamnya hingga sekarat. Nah, tapi sesaat sebelum tewas, peri itu berkata bahwa Kratos dan Atreus telah membuat kesalahan yang sangat besar. No, that can't be. What did it say? That we made a grave mistake. We helped the wrong side? Let me guess. You're gonna be smug and say you told me we shouldn't get involved. That is enough. Saat itu mereka berdua tidak paham apa maksud dari si peri kegelapan ini. Hal ini nanti akan terjawab dalam sequelnya nanti di God of War Ragnarok ya. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya kembali ke Midgard dan tiba di kaki gunung ke tempat kabut hitam itu lagi. Dan ternyata apa yang dikatakan si penyihir benar. Berkat cahaya Alfheim yang tersimpan di Bifrost, kabut itu pun akhirnya hilang sehingga Kratos dan Atreus bisa melewatinya. Nah, saat berhasil masuk ke dalam kaki gunung, mereka menemukan sebuah tambang terbengkalai yang sudah lama tidak beraktivitas. Nah, di sanalah mereka memanfaatkan sebuah alat tambang berbentuk capit raksasa yang seketika membawa mereka menuju ke bagian atas gunung secara lebih cepat. Nah, namun capit itu rupanya hanya bisa mengangkat mereka sebentar saja. Nah, Atreus lalu menemukan sebuah lampion terbang yang dulu sering dipakai oleh bangsa Giant untuk menulis pesan untuk dikirimkan ke para leluhur bangsanya. Jadi semacam media untuk berdoa lah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena masih dalam keadaan berduka, mereka berdua menuliskan pesan untuk menjaga arwah Fae dan mereka berharap perjalanan mereka berdua menuju puncak juga akan dijaga sama leluhur bangsa Giant itu. Nah, kemudian mereka pun menemukan kembali alat pengangkut tambang yang kini akan mengantar sampai ke puncak. Nah, tapi sayangnya perjalanan tidak semulus itu. Kratos dan Atreus tiba-tiba diserang oleh seekor naga berkekuatan listrik yang entah dari mana ini datang ini naga. We're almost at the summit. Nothing's gonna stop us. Calm yourself, boy, and stay behind me. Yes, sir! Nah, beruntungnya Kratos berhasil membuat naga itu kabur yang sekaligus membuka jalan menuju keluar dari perut gunung. Nah, namun saat mereka berhasil keluar, rupanya naga itu masih ada dan kini malah menyerang Sindri yang sangat ketakutan. Atreus lalu meminta Kratos untuk segera menyelamatkan Sindri lebih dulu dan akhirnya mereka berdua pun collab bareng hingga naga listrik itu berhasil ditumbangkan.
We actually did it. Nah, setelah Kratos berhasil mengalahkan naga itu, Sindri langsung takjub karena menurutnya selama ratusan tahun belum pernah lagi ada kejadian seseorang yang mampu membunuh seekor naga. Dan ditambah lagi, Kratos membunuh naga itu hanya untuk menyelamatkan Sindri. Nah, tapi uniknya Kratos mengelak ucapan Sindri karena kebetulan aja naga itu menghalangi perjalanannya menuju puncak. Nah, meski begitu, Sindri pun tetap memberikan hadiah berupa anak panah yang diciptakan dari tanaman mistletoe. Apa itu tanaman mistletoe nanti akan dijelasin seiring dengan jalan cerita. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya berhasil tiba di puncak setelah menempuh perjalanan panjang dan rintangan yang luar biasa. Sampai tali panahnya Atreus ini hampir rusak. Nah, Kratos lalu mematahkan salah satu panah mistletoe untuk memperbaikinya, dan perjalanan mereka pun lanjut menuju ke titik paling tinggi dari gunung tersebut. This will do for now. Good? Good. Go. Nah, namun sesaat sebelum tiba, rupanya di puncak ada 3 pria yang ternyata mereka adalah Baldur, Magni, dan Modi. Dan mereka bertiga ini adalah para dewa Aesir, keturunan dari dewa Odin, sang Mahadewa. Nah, sekilas Kratos ini mendengar bahwa mereka bertiga sedang mencari sosok pria bertato yang berkeliaran bareng anak kecil kepada seseorang yang ada di pohon. Nah, sudah pasti yang dimaksud oleh 3 dewa ini adalah Kratos dan Atreus. Nah, namun pria di pohon ini malah mengusir ketiganya, sehingga Baldur, Magni, dan Modi pun pergi. Nah, begitu sudah aman, Kratos langsung naik ke puncak dan bertemu dengan sosok pria bertanduk yang terikat oleh akar pohon. Dan pria itu rupanya adalah Mimir, sosok dewa yang tahu semua sejarah. Ia menguasai segala bahasa dan semua hal lainnya yang ada di seluruh 9 dunia. Semua pertanyaan bisa dijawab sama dia, atau bisa dibilang dia merupakan dewa yang memiliki banyak pengetahuan. Nah, saat itu Kratos menanyakan kepada Mimir, kira-kira apa alasan ketiga dewa tadi mencoba mencari Kratos dan Atreus. Nah, di sini Mimir justru mengaku kalau urusan itu dia tidak tahu karena dirinya juga sedang dipenjara seperti itu sama dewa Odin selama lebih dari 100 tahun lamanya. Sehingga banyak hal terjadi yang belum dia tahu. Nah, namun di sini Mimir optimis. Ia akan menemukan segala petunjuk untuk menjawab pertanyaan Kratos itu. Nah, Kratos selalu bilang bahwa dia datang ke sini untuk menaburkan abu jenazah istrinya di puncak paling tinggi yang ada di 9 dunia. Nah, sayangnya Mimir mengungkapkan kalau puncak tertinggi rupanya bukan berada di Midgard, tapi ada di Jotunheim, dunia para bangsa Giant. Seketika Atreus dan Kratos kecewa karena mereka merasa sudah susah payah ke sana, tapi ternyata mereka salah tempat. Nah, sekarang ditambah lagi mereka harus ke Jotunheim yang mereka berdua tidak tahu seberat apa rintangannya nanti. Apalagi di portal Bifrost, Kratos dan Atreus tidak bisa menemukan dunia Jotun. Nah, kemudian Mimir menunjukkan puncak tertinggi Jotunheim melalui proyeksi dari mata ajaibnya. Nah, namun dari keterangan Mimir, rupanya dunia bangsa Giant itu kini sudah tidak bisa dikunjungi karena menaranya menghilang sejak ratusan tahun lamanya. Dan satu-satunya akses menuju ke sana adalah menggunakan gerbang portal yang ada di puncak itu, menggunakan kunci yang sayangnya hanya bangsa Giant yang tahu. Nah, tapi karena Mimir ini jenius banget, dia langsung menawarkan diri untuk ikut dan membantu Kratos serta Atreus agar bisa membuka portal itu untuk dapat mengunjungi Jotunheim. Nah, namun karena dia terikat oleh pohon yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata apapun, termasuk palu saktinya Thor sekalipun, Mimir meminta Kratos untuk memenggal kepalanya yang nanti bisa dibangkitkan kembali dengan bantuan sihir. Nah, Atreus menjadi sangat antusias banget karena si Atreus ini yakin si penyihir di awal perjalanan tadi mungkin bisa menghidupkan Mimir lagi nanti. Nah, Mimir terus-menerus memohon untuk segera dipenggal karena dia sudah sangat menderita terikat di pohon itu sehingga tidak bisa menikmati hidup sejak ratusan tahun lalu. Nah, sebelum dipenggal, dia juga menasihati Kratos bahwa Atreus harus tahu siapa dirinya Kratos sebenarnya. Karena kalau terlalu lama Kratos ini menyembunyikan identitas sebenarnya, hal itu bisa memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi Atreus. Nah, tapi lagi-lagi di sini Kratos tidak peduli sama nasihat itu dan dia pun langsung memenggal kepala Mimir. Mother, in case you can't resurrect me, there's something you need to know. The boy, the longer you wait to tell him his true nature, the more damage you do. He will resent you and you may lose him forever. There's much about me I would not have him know. So you value your privacy more than your son? I'm going to cut off your head now. Fair enough.
setelah kepalanya pisah dari tubuh yang terikat, Kratos dan Atreus lalu segera pergi menuju rumah si penyihir agar Mimir ini tidak mati terlalu lama. Dan begitu sampai di sana, Atreus langsung meminta si penyihir itu untuk menghidupkan kepala. Nah, namun sebelumnya penyihir itu pun kaget dengan anak panah mistletoe yang dibawa Atreus. Karena secara tegas, penyihir ini meminta panah itu dan segera membakarnya. Nah, sebagai gantinya, Atreus mendapatkan panah milik si penyihir. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa si penyihir ini sangat khawatir sama anak panah pemberian Sindri tersebut ya, yang kita kenal dengan anak panah mistletoe. Nah, kemudian ketika Kratos menunjukkan kepala Mimir, penyihir itu sempat kaget karena menganggap Kratos pasti tidak tahu siapa sebenarnya Mimir, sehingga nekat memenggal kepalanya. Nah, tapi Kratos ini mengatakan kalau itu adalah permintaan Mimir sendiri, bukan karena asal bunuh aja. Dan setelah ramuan ajaib disiapkan, penyihir itu kemudian meminta Kratos memasukkan kepala Mimir ke dalam wadah. Dan dalam waktu singkat, Mimir akhirnya berhasil hidup kembali. Nah, setelah sadar, Mimir lalu melihat si penyihir itu dan menyebutkan si penyihir ini adalah Freya. Nah, saat itulah terungkap bahwa penyihir yang selama ini membantu Kratos dan Atreus adalah seorang dewa Vanir. Nah, pada momen itu, Kratos langsung kesal sama Freya yang selama ini kok nggak mengaku kalau dirinya seorang dewa. Pasalnya Kratos ini memang benci banget sih sebenarnya berhubungan sama dewa lagi, sejak hidupnya ini hancur akibat campur tangan dewa-dewi Yunani dulu. Nah, namun Freya ini justru balik menyerang Kratos yang juga sengaja menyembunyikan identitas aslinya kepada Atreus, anak kandungnya sendiri. Nah, akhirnya karena keributan kecil tersebut, Kratos pun segera mengajak Atreus pergi dari sana dengan membawa Mimir bersamanya, tanpa berterima kasih kepada Freya lebih dulu, karena si Kratos ini udah bad mood banget. Nah, setelah pergi meninggalkan Freya, kini Kratos resmi bersama Mimir dan Atreus. Dan Mimir kini akan membantu Kratos untuk mencapai Jotunheim. Nah, Mimir kemudian minta diantar pergi ke kuil Dewa Tyr, agar di sana Mimir ini bisa bertanya dengan satu-satunya bangsa Giant yang tersisa di Midgard untuk mencari petunjuk agar bisa pergi ke Jotunheim. Nah, begitu tiba di sana, Mimir lalu meniupkan trompet yang ada di jembatan kuil yang seketika membuat ular raksasa Jormungandr bangkit kembali. Nah, namun begitu bergerak, ular itu malah menghancurkan patung Thor lebih dahulu dan menelannya bulat-bulat, meskipun terbuat dari batu yang sangat keras. Nah, di sini Mimir mengatakan bahwa Jormungandr mungkin sudah muak banget sama Thor yang pernah berkonflik dengannya di masa lalu. Dan bisa jadi di masa depan ini Jormungandr dan Thor ini akan bertarung kembali. Nah, ucapan Mimir ini secara nggak langsung menyinggung soal ramalan Ragnarok atau kiamat besar mitologi Nordik. Karena dari kisah aslinya memang nanti pada saat Ragnarok nanti akan ada pertarungan hebat antara Thor dan Jormungandr. Kemudian ular itu lalu menghampiri Mimir dan bertanya menggunakan bahasa kuno yang sangat langka. Nah, karena bahasa itulah yang hanya dimengerti oleh Jormungandr. Nah, setelah Mimir berbicara, ular itu langsung mendorong jembatan kuil Tyr menuju ke arah yang dianggap ada petunjuk lainnya untuk bisa pergi ke Jotunheim nanti. Nah, jadi ternyata terdapat 2 tahap untuk bisa pergi ke Jotunheim. Yang pertama, mereka ini harus mencari tahu syair atau mantra rahasia apa yang akan membuat gerbang menuju Jotunheim. Dan syarat yang kedua, syair itu nantinya harus dipahat di gerbang portal dengan menggunakan alat pahat yang tidak biasa. Nah, untungnya Mimir ini tahu alat pahat yang dimaksud itu, yaitu alat pahat berkekuatan magis yang dulu pernah dipakai oleh raksasa bernama Tamur, yang mayatnya sampai sekarang masih terbaring di daratan Midgard. Nah, mereka pun kemudian tiba di sebuah wilayah berselimutkan es yang berasal dari nafas terakhir Tamur saat dia tewas. Nah, jadi berdasarkan ceritanya dulu, Tamur ini pernah dibunuh oleh Thor karena dulu sedang terjadi pembantaian besar-besaran yang dilakukan para dewa Aesir terhadap bangsa Giant. Jadi pada suatu malam dulu, Tamur tanpa sengaja bertemu Thor yang langsung menyerangnya dan membunuh pakai alat pahatnya Tamur sendiri. Dan karena Tamur ini raksasa berelemen es, hembusan nafas terakhirnya langsung membuat daratan di sekitarnya menjadi beku seketika. Jadi mulai kebayang di sini betapa kuatnya Thor sampai sanggup bisa membuat raksasa segede Tamur ini tamat. Nah, sayangnya begitu mereka melihat mayat Tamur dengan alat pahat yang menancap di kepalanya, ternyata ujung dari pahat itu berada di dalam lapisan es yang sangat tebal dan sangat sulit dihancurkan. Bahkan palunya Thor sendiri nggak bakalan sanggup memecahkan esnya. Nah, akhirnya Kratos punya ide. Dia lalu memanjat ke palu raksasanya Tamur dan melepaskan tali yang mengikat palu itu sehingga terlepas lalu jatuh dan berhasil memecahkan es tersebut.
jump. Really? Come. Do not panic. Why would I panic? I have you. You're cracked, you know that? Well. Nah, berkat ide itulah Kratos dan Atreus kini bisa masuk mengambil ujung dari alat pahatnya Tamur. Nah, tapi sayangnya meski sudah hati-hati, mereka akhirnya bertemu dengan Magni tanpa disengaja saat dia sedang menghabisi seekor monster dari arah atas. Lalu kemudian disusul Modi yang datang menyusul, dan kini artinya terjadilah pertarungan antara Kratos, Atreus melawan abang adik keturunan Thor itu. Surrender. The All-Father demands it. No. Good. This fight is mine, boy. Go. And where do you think you're going? Oh no, brother. The little freak's got a bow. What are we gonna do? Don't tell me. Wow, kiss. Oh, that must have been some war that made it the last of him. I'll kill you! Atreus! Control yourself! How did you? You have no idea. You son of a bitch! Nah, singkatnya meski sempat kewalahan, akhirnya Kratos berhasil membunuh Magni dengan menancapkan Leviathan X tepat di kepalanya. Nah, melihat saudaranya mati di tangan Kratos, Modi sempat syok dan takut karena sulit dipercaya bahwa Magni yang merupakan bangsa Aesir rupanya telah tewas sama orang seperti Kratos. Nah, pada titik ini kenapa Modi ini sangat terkejut? Karena dia tidak tahu identitas Kratos sebenarnya dulu adalah seorang dewa ya. Nah, akhirnya Modi pun pergi ketakutan karena merasa tidak sanggup melawan mereka sendirian. Nah, namun setelah pertarungan yang berat itu rupanya membuat penyakit Atreus menjadi kumat lagi. Nah, di sini Mimir menyarankan agar Atreus ini lebih baik menemui Freya untuk diobati. Nah, tapi di sini Atreus malah menolak karena merasa masih kuat melanjutkan perjalanan mereka. Nah, setelah berhasil meraih alat pahat Tamur, mereka lalu lanjut berjalan menuju ke ruang rahasia milik Dewa Tyr, yang menurut Mimir di sana terdapat rune atau syair kode yang nantinya harus dipahat di portal menuju Jotunheim yang ada di puncak Midgard tadi. Nah, tapi ketika mereka akan masuk, tiba-tiba Modi datang dan langsung melakukan balas dendam ke Kratos dan Atreus dengan tongkat petirnya. Karena gara-gara Magni tewas, rupanya bapaknya atau si Thor ini menghukum Modi dengan palu Mjolnir miliknya. Oleh karena itu, agar dia tidak dianggap sebagai anak dewa yang pengecut, mau tidak mau dia harus segera membalaskan dendam ke Kratos. Nah, di sini Modi juga mengejek V di depan Atreus dan mengatakan ia akan mengangkat Atreus menjadi saudara barunya kalau dia sudah berhasil membunuh Kratos nanti. Nah, jelas karena mendiang ibunya diejek, Atreus tiba-tiba berteriak marah hingga tubuhnya ini sempat mengeluarkan efek seperti Race of Sparta atau jurus andalannya Kratos dulu. Nah, namun sayangnya entah kenapa Atreus ini seakan tidak mampu mengendalikan kekuatannya dan berakhir pingsan. Nah, melihat Atreus tak bergerak, Kratos langsung bangkit dan mengeluarkan Race of Sparta sehingga membuatnya kuat melawan serangan petir dari Modi. Nah, pada akhirnya Modi sekali lagi kena hajar sama Kratos hingga membuatnya lari kocar-kacir ketakutan untuk yang kedua kalinya. This isn't over! Brother, the boy. Atreus. You have to get into Freya quickly. There's no other way. Nah, Kratos pun langsung membawa Atreus dan segera pergi untuk menemui Freya. Karena ternyata efek dari penyakitnya ini rupanya semakin parah. Nah, saat mendayung perahu menuju rumah Freya, Mimir akhirnya mengungkapkan bahwa penyakit Atreus selama ini rupanya disebabkan karena Atreus menganggap dirinya adalah manusia biasa, bukan seorang dewa.
Akibatnya, pikiran Atreus ini seakan mengunci kemampuannya sebagai dewa, sehingga terjadilah bentrokan di dalam batinnya. Makanya kalau dibiarkan, Atreus ini bisa mati. Dan kalau Atreus mati, otomatis bakal jadi kesalahannya Kratos. Karena selama ini, Kratos menyembunyikan identitas asli Atreus secara egois. Karena saran dari Mimir dan Freya, Kratos ini lebih baik segera memberikan informasi yang sesungguhnya bahwa Kratos ini dulu adalah dewa. Sehingga Atreus ini juga dewa yang memiliki kekuatan yang cukup besar juga. Nah, ketika sedikit lagi tiba di rumah Freya, tiba-tiba mereka mendengar suara tiupan trompet dari kuil Dewa Tyr. Somebody just called the serpent. Nah, kemungkinan besar di saat yang sama ada seseorang yang berusaha memanggil Jormungandr. Nah, tapi pada titik ini kita belum tahu siapa yang melakukannya dan ada keperluan apa sampai memanggil ular raksasa itu. Nah, mungkin ini memang sengaja menjadi misteri untuk sequel game God of War selanjutnya. Karena pada titik ini memang tidak dijelaskan siapa orang yang memanggil ular Jormungandr. Nah, begitu sampai di depan pintu, Kratos yang sebelumnya kesal sama Freya, sekarang justru berteriak memohon sama Dewi Vanir itu untuk menolong Atreus. Nah, beruntungnya karena Freya ini sayang sama Atreus, Kratos langsung diizinkan masuk untuk segera mengobati Atreus. Nah, karena penyakitnya Atreus sudah sangat parah, Freya meminta Kratos untuk mencari bahan ramuan langka berupa jantung dari monster penjaga jembatan yang ada di dunia Helheim. Nah, namun Freya ini memperingatkan Kratos bahwa senjata Leviathan X ini tidak akan berguna di sana, karena Helheim merupakan alam para arwah menyedihkan yang sangat dingin. Bahkan api dari seluruh dunia ini tidak ada yang dapat menyala di Helheim. Nah, selain itu Freya juga pesan jangan sekali-kali Kratos ini punya pikiran untuk menyeberangi jembatan yang dijaga sama monster itu, karena kalau dilanggar, Kratos ini tidak akan bisa kembali ke Midgard. Nah, karena informasi itu, Kratos pun terpaksa memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya agar bisa mengambil sesuatu yang sekarang dia butuhkan. Dengan memakai perahu Freya, Kratos pun mengarungi sungai seorang diri tengah badai misterius untuk kembali bertemu dengan masa lalunya. Dan yang menarik, saat perjalanan Kratos kembali menuju ke rumah pertamanya, tiba-tiba muncul sosok Athena yang duduk tepat di hadapan Kratos. Nah, namun di sini Athena hanya tersenyum dan menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata, sehingga mungkin saat itu hanya sebatas halusinasi dari dalam kepala Kratos saja. Athena. Get out of my head. Nah, gak lama berserang, Kratos akhirnya tiba di rumah. Dia lalu menuju ruang penyimpanan bawah tanah yang pernah dipakai Atreus untuk bersembunyi dari Baldur di cerita awal. Nah, dari tempat itu, dia lalu mengambil sebuah lipatan kain yang ternyata selama ini tersimpan Blade of Chaos. Nah, Kratos pun perlahan kembali mengikat rantai dari pedang legendaris pemberian Ares itu di kedua lengannya. Nah, tapi kemudian bayangan Athena muncul kembali dan mengatakan bahwa Kratos ini tidak akan pernah bisa menyembunyikan identitas aslinya, meskipun kini Kratos menjadi seorang ayah lagi. Bagi Athena, Kratos tetaplah sosok monster yang sangat berbahaya. Nah, namun meski disebut begitu oleh Athena, Kratos justru mengakui dan menerima takdir kalau dirinya memang seorang monster. Tapi kali ini Kratos bukan lagi monster yang bisa diperintahkan oleh Athena. Dan setelah Blade of Chaos itu kembali terikat di pergelangan Kratos, saat itu juga merupakan momen kembali secara penuh sosok Ghost of Sparta yang kini berada di dalam mitologi Nordik. You cannot change. You will always be a monster. I know. But I am your monster no longer. Nah, itulah alur cerita bagian pertama dari perjalanan Kratos di dunia mitologi Nordik. Dalam video bagian kedua nanti, gua akan lanjutin alur ceritanya, terutama menjelaskan bagaimana akhir Atreus bisa sembuh dan mereka berdua ini bisa melanjutkan perjalanan lagi menuju puncak tertinggi dan ada di Jotunheim. Sekaligus video kedua nanti akan menjelaskan cerita God of War 2018 sampai tamat. So, jangan lupa sampai sini kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, share, dan subscribe untuk mendukung kita untuk update video setiap minggunya. So, see you guys in the next video and thanks for watching. Gue Adam signing off and bye bye guys.